Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil istihamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi la tudrikul uyun wa la tumassilhu dhunun wa la yalhaquhu raibul manun wa ta'ala fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyara fi 'adaliyatihi mutafakkirun la yuqalu ayna kana wa lamata kana wa la kayfa kana tubayyiku ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma anfa'a shufatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الذي خص من شاء من عباده بمعصيه الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وصف الله تعالى بجامع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنلوا خيرا وفرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Sama-sama kita di sini semua bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang Allah kehendaki di antara para hamba-Nya dan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Bersama pun kita bersaksi di sini sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah Allah Ta'ala penuhi hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keagungannya Allah, dengan kemahatinggiannya Allah, dengan kemahaagungannya Allah, dengan kemahaluhurannya Allah. Dan Allah hiasi jati diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keindahannya yang begitu indah, yang begitu bagus. Maka jadilah beliau orang yang senantiasa disenangi dan selalu mendapat pertolongan. Dan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tusannu inda ibtida'i fi kulli umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada halaman 36 maqalah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuk maqalah ke-12, al-maqalatu tsaniyata asyarata an ba'dil hukama ay atiba'il qulubi salasatu asya'a tafrihul gusasu bidammil gain ay tuksiful humuma. Maqalah ke-12 an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak. Ay atiba'il qulub, yakni para tabib hati, atiba'il qulubi, yakni para tabib hati, orang-orang bijak yang dimana mereka telah terpilih oleh Allah menjadi tabib hati orang-orang beriman.
Salasatu asya'a tafrihul qusas. Ada 3 hal yang senantiasa dapat melapangkan kegundahan. Bidhamil ghain ay tuksiful humuma. Kalimat al-qusas ini dibaca dhammah huruf ghainnya, yakni artinya melenyapkan kesusahan. Jadi ada 3 hal yang dapat melapangkan kegundahan kita, kesulitan kita, kesusahan kita. Yang pertama, kata para hukama ini, kata para tabib-tabib hati ini, yang dimana kita hidup di dunia ini mestilah merasakan kegundahan, kegalauan, kesusahan, kesulitan. Nggak mungkin enggak. Ada yang ditampakkan oleh Allah, orang tersebut nampak kesulitannya. Ada yang nggak ditampakkan oleh Allah, cara orang itu memiliki kesusahan, kesulitan, kegundahan. Masing-masing orang berbeda-beda. Maka Allah sediakan orang-orang yang sangat arif, sangat bijak. Mereka bisa menjadi tabib hati bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, senantiasa jangan engkau lepas kalimat kira-kira Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau singkirkan Allah dan Rasulnya dari hatimu. Lebih engkau utamakan yang lain, makhluk masuk dalam hatimu daripada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menetapkan supaya agar Allah senantiasa bersemayam di hati kita, agar Allah senantiasa berada dalam hati kita, Rasulullah ada dalam hati kita, tidak ada yang lain selain Allah dan Rasulnya. Zikrullah ta'ala, senantiasa kamu zikir selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'aisi bagat, bi'aisi gatin kanat ka'an yakuna kasiran la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan kalimat sigat, bacaan kalimat apa saja yang ada, bi'aisi gatin kanat ka'an la yakuna, seperti ia banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Contoh, seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kuasa selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Au bil munajati kana yaqula ya mugiza kulli manhufin nadahu, atau dengan kita bermunajat selalu kepada Allah, berdoa terus kepada Allah fi kulli waqtin ba'da waqtin, di setiap waktu, sambil kita memperbaharui terus kita punya niat, sambil kita terus memperbaharui kita punya niat, sambil terus memperbaharui perahu kita yang senantiasa sudah rapuh di tengah lautan kita, ya Allah. Bisa bayangkan, atau dengan bermunajat seperti mengucapkan kalimat tadi, ya mugiza kulli malhufin nadahu, wahai zat yang senantiasa memberi pertolongan kepada setiap pengeluh dan yang menyerunya. Wahai zat yang memberi pertolongan kepada setiap pengeluh yang menyerunya. Nih, doa ini ya mugiza kulli malhufin nadahu, ini dalam artinya memang ini harus dengan penuh kesadaran diri. Kita sadar, harus benar-benar sadar, benar-benar memposisikan diri kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang doif, yang banyak salah, yang egois, yang bodoh, yang malas, yang susah bergerak, yang segala macam lah, yang bodoh sekali soal agama, bodoh sekali soal diri, segala macam kita nggak ngerti,
Ini kita ucapkan, wahai Zat yang senantiasa memberi pertolongan kepada setiap pengeluh yang menyerunya. Ini kita ini pengeluh semua. Mohon ampun ya Allah. Sadar diri kita. Mohon ampun ya Allah. Engkau maha tahu atas kegundahan yang ada dalam hati hamba ya Allah. Engkau maha tahu atas segala macam bentuk kesulitan, kesusahan yang ada dalam diri hamba ya Allah. Engkau maha tahu atas segala kebodohan atas diri hamba ya Allah. Engkau maha tahu atas segala macam bentuk kemaksiatan yang aku perbuat kepadamu ya Allah. Di kulli waktu, di setiap waktu demi waktu yang kita lakukan bukan mengumpulkan kita punya minta ridhonya Allah, tapi yang kita kumpulkan justru malah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau wa ya mujiba kulli mudtarin da'ahu, atau bil munajati kana yakun ya mughisa kulli manhufin nadahu, wa ya mujiba kulli mudtarin da'ahu, wahai Zat yang mengabulkan setiap orang yang memerlukan yang berdoa kepadanya. Wahai Zat yang mengabulkan setiap orang yang memerlukan yang berdoa kepadanya. Artinya sudah hadir nih sebuah keyakinan kita. Ketika kita bermunajat kepada Allah, hadirkan rasa yakin. Jadi kalau nggak bisa menghadirkan rasa yakin, apa ya, kualitas doanya itu ambar ya. Wahai Zat yang mengabulkan setiap orang yang memerlukan yang berdoa kepadanya. Jadi memang sudah ada keyakinan ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat sudah ada bentuk hadir keyakinan diri kita. Nggak mau minta kepada yang lain selain kepada Allah. Nggak mau mengeluh kepada yang lain selain kepada Allah. Nggak mau curhat kepada yang lain selain kepada Allah. Semua kepada Allah. Nah, ini yang akan menjadi asbab engkau dihilangkan dari segala macam bentuk kegundahan, kegalauan, kesulitan, kesusahan hati kita. Nah, jadi sudah hadir dulu yakin. Gimana cara jemput yakin? Ilmu ya. Maka tadi di awal disebut alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a shifatil qalbi. Kemudian wa ya haliman ala kulli zi hafwatin aswahu ya. Wahai Zat yang pemurah terhadap setiap orang yang mempunyai kesalahan yang telah mendurhakainya. Jadi wahai Zat yang maha pemurah terhadap setiap orang yang mempunyai kesalahan yang telah mendurhakainya. Berapa banyak salah kita dalam satu hari ini, berapa banyak salah kita dalam 1 jam ke belakang tadi, berapa banyak kesalahan-kesalahan kita tuh diminta sadar diri, diminta bersadar diri dulu dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu maha pengampun ya. Allah maha pemurah, asal kita mau jujur diri sama Allah. Jujur diri sama Allah kudu harus jujur. Jangan congkak, jangan sombong, jangan angkuh. Ya Allah, kepada siapa lagi aku harus meminta kalau bukan kepada Engkau ya Allah? Apakah Engkau akan membiarkan aku ya Allah meminta kepada yang lain selain Engkau ya Allah? Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah segala-galanya bagiku ya Allah. Segala kuasa-Mu ya Allah atas apapun itu bentuknya ya Allah. Engkau maha mengetahui ya Allah segala macam bentuk hilaf dan bodohku ya Allah, segala salah dan dosa-dosaku ya Allah. Engkau maha mengetahui ya Allah. Ampunilah aku ya Allah sebelum aku memohon kepadamu ya Allah. Segala macam bentuk permintaan yang ingin aku ajukan kepadamu ya Allah, Engkau maha menghendaki. Ya man baina yadaika rahmah ighfir warham ala al-istirhamin wal istirhamiyah, ighfir warham alaina ya. Kita orang-orang yang senantiasa lagi coba belajar untuk mengais rahmat Allah, mengais cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perjalanan cinta kasih ini syarat dengan pengorbanan, syarat dengan perjuangan, berkorban hati kita atas hati-hati yang lainnya. Yang seharusnya hati ini untuk keluarga, yang seharusnya hati ini untuk anak dan istri, ternyata hati ini diutamakan kepada barisan umat,
kepada para jamaah, kepada para kaum, lebih mengutamakan sofa berbaris dengan barisan yang teratur, menjaga semua kesempitan hati untuk senantiasa bisa selalu diluaskan, dilepaskan, dilapangkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, berjalan di jalan Allah bersama para kaum yang senantiasa berusaha mengais, mencari ridha, rahmat, cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya, kalau dalam barisan kita nih, dalam berjamaah kita nih, ada aja yang bikin hati ini gores, hati ini luka, belum kering udah dibasahin lagi, belum kering dibasahin lagi, karena memang masih banyak makhluk yang berdiam di kita punya hati, bukan Allah dan Rasulnya. Wa ya qa'iman bil kifayati liman asahu liman asarahu ala dunyahu wa izzat, yang senantiasa memberi kecukupan kepada orang yang lebih mengutamakannya atas dunianya, wa izzat, yang senantiasa memberi kecukupan kepada orang yang lebih mengutamakan Allah atas dunianya, wahizat, yang senantiasa memberi kecukupan kepada orang yang lebih mengutamakan Allah atas dunia. Lastu binadarin fi haqqin abdi hatta yanzuru abdi fi haqqin, tidak akan kuperhatikan hak hambaku sampai dengan hambaku memperhatikan hakku, ya. Allah senantiasa akan beri kecukupan bagi orang-orang yang senantiasa mengutamakan Allah atas dunianya. Siapa yang nggak perlu dunia? Perlu, kita sangat perlu, ya. Cuma kita selalu sowan dulu, minta izin sama yang punya dunia. Itu kira-kira. Kita jalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tangan ini apa, hak kuping ini apa, hak mata ini apa, hak lisan ini apa, hak kaki ini apa, hak hati ini apa. Hak semuanya. Lastu binadarin fi haqqin abdi hatta yanzuru abdi fi haqqin. Tidaklah akan kuperhatikan hak hambaku sampai dengan hambaku memperhatikan hakku, kata Allah. Nah ini wahai zat yang senantiasa memberi kecukupan kepada orang yang lebih mengutamakan Allah atas dunianya, ya. Tentu dengan latihan jangan pernah kita mau lepas daripada zikrullah, ya. As'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la utiku daf'uhu illa bikuwatika. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa aku mencapainya. Sadar diri tuh, nggak mungkin gue bisa dapat tuh, nggak mungkin bisa ditandatangani itu proyek, nggak mungkin bisa ditandatangani, nggak mungkin itu bisa cair, nggak mungkin segala macam kalau tidak diizinkan aku untuk mencapainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kudu izin dulu sama Allah, minta dari subuh, dari tahajud, dari waktu tahajud kita, subuh kita, duha kita, zuhur kita, segala semua bentuk-bentuk nawafil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi, ya. Ihya sunnah semua didirikan, dikuatkan, ya. Kalau nggak pakai itu nggak mungkin aku bisa duduk di sini aja kita nggak mungkin bisa duduk di sini nih kalau nggak ada izin dari Allah, kalau nggak ada ridho dari Allah, kalau nggak ada dipantaskan oleh Allah, kalau tidak dimampukan oleh Allah. Kamu berada di sini karena dipantaskan oleh Allah, duduknya di sini karena kita dipantaskan. Kalau nggak dipantasin nggak bisa. Aduh, gelisah aja tuh. Aduh, susah. Karena dipantaskan oleh Allah, dipilih oleh Allah, maka tergerak semuanya itu. Jadi, biar kata lagi payah, biar kata lagi gimana gitu. Jadi pokoknya ada duduk di sini karena engkau udah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa aku mencapainya kecuali illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, ya.
wa daf'a ma la utiku daf'uhu illa biquwwatika, dan menolak apa yang aku tak mampu menolaknya. Secara tidak langsung ya, kita gak mampu nolak, tapi Allah yang menolaknya. Tapi Allah yang menolaknya. Ini ada rezeki buat kita. Gak ada sebab gimana-gimana, gak tahu sumbernya bagaimana, kita mau nolak susah. Tapi karena Allah yang menolaknya, ada aja tuh. Tiba-tiba di jalan orang tuh banyak yang gak sampai kepada kita. Ya, tadi kita udah harap-harap misalkan, ternyata gak nyampe kepada kita. Mungkin bisa jadi yang gak nyampe kepada kita itu tidak bagus untuk kita. Kira-kira. Dan menolak apa yang aku tak mampu menolaknya, ditolak oleh Allah dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada daya dan upaya kekuatan atas diri kita selain Allah yang memberikan kekuatan itu. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan yang berisi afiat, sehat jasmani dan rohani kita, dan afiat yang mengandung kebaikan dengan rahmatmu ya Allah, wa izzat yang senantiasa, wa izzat yang maha pengasih di antara orang-orang yang ulas asih. Tuh, kalau kita udah minta doa gitu, udah sekeliling kita adalah orang-orang yang senantiasa sama berkasih ya, sama-sama saling memperhatikan, sama-sama saling asih asuh semuanya ya, saling menjaga. Itu dia. Yang pertama tadi kata orang bijak ya, para tabib hati yang anba'dil hukama menyatakan ada 3 hal yang dapat melapangkan kegundahan, ada 3 hal yang dapat melepaskan kesulitan, melontorkan kegundahan ya, mengubur segala macam bentuk kesusahan-kesusahan kita. Yang pertama adalah selalu zikir kepada Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk sadar diri, jujur diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, waliqa'u awliyaihi minal ulama'i wa salihin, menemui para wali Allah dari para ulama dan orang-orang saleh. Ya, kita tahu para wali Allah bersumber awalnya dari para ulama atau orang-orang saleh. Jadi jangan pernah jauh-jauh dari lingkungan orang-orang saleh. Jangan pernah jauh-jauh dari lingkungan para ulama. Mereka lah yang akan menyampaikan kita kepada para wali Allah. Ya, senantiasa duduk bareng bersama para wali Allah. Ya. Dan yang ketiga, senantiasa wa kalamul hukama'i ayyul ladzi yadullu ala khairat dunya wal akhirah, mendengarkan petuah orang-orang bijak, yakni orang-orang yang menunjukkan kedua kebaikan dunia akhirat. Kadang-kadang orang-orang saleh, para alim ulama yang sudah sepuh, yang sudah memang hatinya sudah terpaut kepada Allah, nggak pernah lepas dari Allah, sudah mengetahui zat Allah, arif billah semua. Masya Allah, mereka akan kasih petua-petua hikmah. Dan ketika hati kita terbakar kerinduan, pengen banget memuji sesuatu, udah simpan dulu rindumu, simpan dulu kagummu, simpan dulu heranmu, simpan dulu rasa wowmu ya, kira-kira begitu. Pujilah cukup Allah, dan pujilah Allah karena hanya Dialah yang maha terpuji. Jangan kau puji-puji yang lain, jangan kau bangga-banggakan yang lain. Cukup engkau puji Allah, cukup engkau banggakan Allah dan Rasulnya. Bahagiakan dirimu dengan engkau memuji Allah dan Rasulnya. Banyak sampai kemudian kamu tahu nggak, Shiratal Mustaqim itu ya, Shiratal Mustaqim itu mutlak jalan lurus kehidupan manusia. As-Shiratal Mustaqim itu adalah jalan lurus kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ingat tuh,
Syiratal mustaqim. Kita minta dalam sholat kita minta dalam bacaan Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta kepada Allah. Ya, syiratal mustaqim itu adalah jalan lurus kehidupan manusia. Jalan lurus kehidupan di manusia, baik itu di dunia maupun itu di akhirat, ya. Maka tidak ada seorang makhluk pun gitu. Maka tidak ada seorang makhluk pun John, maka tidak ada seorang makhluk pun Den, maka tidak ada seorang makhluk pun Bro, maka tidak ada seorang makhluk pun Sis, maka tidak ada seorang makhluk pun Mang, maka tidak ada seorang makhluk pun Kang, maka tidak ada seorang makhluk pun Mas, kira-kira gitu, ya, yang dapat menciptakan jalan lurus. Dan tidak ada seorang pun, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mampu meluruskan jalan kehidupan seseorang. Tidak ada yang dapat menciptakan jalan lurus, baik itu di dunia maupun di akhirat. Coba, selurus apa jalan tol? Ujung-ujungnya belok, ya kan? Ujung-ujungnya belok. Itu lurus tuh jalan tol, lurus mulus, ujung-ujungnya belok, pasti belok. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menciptakan jalan lurus, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mampu meluruskan jalan kehidupan seseorang. Nggak ada, ya. Hanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya pertolongan Allah, hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk untuk menuju jalan yang lurus hanya mutlak berada dalam genggaman Allah. Hanya berada dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Maka mintalah kepadanya, maka mintalah kita kepada Allah dengan penuh rasa sadar, dengan penuh rasa jujur, dengan penuh rasa kita mengakui segala macam bentuk kesalahan-kesalahan diri kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur diri, jangan nggak mau jujur kepada Allah, malu-malu, segan-segan, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, maka mintalah kepadanya, maka Allah akan memberi. Syaratnya tadi, lastu binadarin fi haqqin 'abdi hatta yanzura 'abdi fi haqqi. Itu kan perkataan para ulama, ya. Dan ini Abi Bismillah, kita punya guru besar, punya manaqib, ya. Di situ berbagai makalah beliau buat, sampai 99 makalah, ya. Di antaranya yang tadi sama-sama kita baca, ya, adalah turas ke-8, turas Abi Bismillah, ya. Siratal mustaqim adalah jalan lurus kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menciptakan jalan lurus, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mampu meluruskan jalan kehidupan seseorang. Tuh, kita kan seorang tuh kalau bukan karena gue tuh ya agak bisa berjenggot ya, kira-kira begitu kan. Kalau bukan gue dulu tuh hancur, ketemu ya alhamdulillah sekarang. Itu kadang suka kelepasan tuh kita tuh, ya kelepasan, kita digoda sama iblis laknatullah untuk membangga-banggakan kita punya rasa. Maka cukup minta kepada Allah, minta dan raihlah dua hal utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan lurus yang penuh kenikmatan, dan terhindar kita dari kemurkaan serta kesesatan. Amin ya rabbal alamin, ya. Maka daripada itu, inilah keindahan. Kalau kamu ingin hilang, kamu punya gundah, kamu punya susah, kamu punya kesulitan dalam hati, hiduplah berjamaah dalam lingkungan orang-orang yang senantiasa ingin meraih, belajar, meraih keilmuan guna menyempurnakan segala macam bentuk sifat-sifat kita yang masih jauh dari kata sempurna, sampai kita menemukan titik kesempurnaan. Moga-moga Allah pantaskan, sehingga derajat yang tinggi Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diteruskan oleh Abi Zaki, karena alhamdulillah malam ini kita kehadiran beliau Abi Zaki Kiai Haji Bustadul Arifin, kepada beliau waktu dan tempat kita minta ridhonya di majelis Rambi Langit ini. Moga-moga kita semua orang-orang yang senantiasa diselimuti oleh keselamatan, keberkahan, kemuliaan, kebaikan,
pertolongan, ampunan, ridha Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya kepada beliau. Allah wa yatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi. Rabbi a'udzuka an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وارحم على سيدنا محمد. اللهم صل وارحم على سيدنا محمد. اللهم بارك وارحم على سيدنا محمد. اللهم أكرم وارحم على سيدنا محمد. اللهم انصر وارحم على سيدنا محمد. اللهم نور وارحم على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم على سيدنا محمد. اللهم ارضى وارحم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وارحم عليه. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan, ruang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rizki kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan, kekuatan, keberdayaan untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya cintai, guru kita bersama, akhina fillah al-khalifatul istirhamiyah, Abah Habib Fathan Ibrahim, yang baru saja telah memberikan atau menyampaikan hikmah-hikmah dari kitab Nasaihul Ibad yang selaras dengan kitab Miras wa Turas yang disusun oleh Al-Maghfurlah Abi Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, guru besar kita semua yang telah memberikan tuntunan untuk mendapatkan peta kehidupan dalam kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat kelak. Seperti tadi telah dijelaskan dengan gamblang oleh Abah Habib, makalah ke-12 dari kitab Nasaihul Ibad yang sejatinya juga sudah diintisarikan di dalam kitab Turas yang Abi Bismillah buat, dan juga sudah disusun oleh beliau di dalam zikir suluk istirham, yaitu sholawat istirham atau kita kenal juga sebagai kalimat ar-rahimiyah istirhamiyah dan kalimatul uzma al-istirhamiyah, munajat. Ini telah termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, terima kasih saya telah diberikan kesempatan mungkin sedikit saja ini, karena mungkin sudah pada lelah ya dalam perjalanan yang sangat jauh ke Jawa Tengah, tetapi kelelahan itu tidak mengurangi semangat daripada saudara-saudara sekalian karena dorongan rasa cinta. Kembali kepada cinta. Kalau tadi Abah Habib menjelaskan bahwa kita adalah pencari cinta, untuk mendapatkan cintanya Sang Maha Pencinta, Al-Wadud, Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cinta itu akan terlahir suatu kekuatan yang luar biasa. Ada lagu kan The Power of Love ya. Nah itu, kalau sudah cinta apa saja tidak terkalahkan itu. Nah oleh karena itu marilah kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga untuk meraih cintanya Sang Maha Pencinta. Nah, di dalam tadi makalah 12 ini, di dalam hikmah ya, atau petuah
dari orang bijak yang disampaikan dalam kitab Nasihat Ibad. Kalau hati kita sedang susah, galau, maka salah satu dari dalam nomor satu ini melenyapkan kesusahan itu adalah dengan zikir kepada Allah. Dalam kitab Turos, kalau hati kita sedang gundah, sedang galau, maka beristirhamlah. Kalau belum juga hilang, maka beruzmalah. Uzma adalah zikir ya, bahkan kami mendapat pelajaran dari guru kami Habib Bismillah bahwa kalimat-kalimat salawat dan uzma yang beliau susun dan munajat adalah merupakan muara zikir. Jadi zikir apapun akan selaras dengan amalan istirham. Semakin banyak berzikir, maka aliran muara itu akan menjadi besar untuk mengalir ke keluasan laut. Artinya laut ini ada keluasan kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Jadi kalau dalam kitab Nasihat Ibad ini berzikir, maka kalau kita beristirham atau beruzma, ya itu akan memperkuat zikir-zikir yang telah kita amalkan. Apapun zikir itu, sepanjang zikir itu adalah kepada Allah, ya, karena zikir merupakan kalimat thayyibah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Turos 29 yang terkait dengan keterangan di dalam Nasihat Ibad ini, kitab Nasihat Ibad salah satu ini. Di dalam Turos 29 itu disebutkan, Yakinlah bahwa pada 9 kalimat ar-rahimiyah, yaitu salawat istirham, dan 99 kalimatul uzma, terdapat kandungan hikam. Hikam ini artinya kebaikan-kebaikannya yang tidak tampak oleh mata, tidak tercium oleh hidung, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbilang oleh lidah, tidak teraba oleh tangan, dan tidak tertapaki oleh langkah perjalanan seorang istirhami sepanjang hayatnya. Kesembilan kalimat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat 9 salawat istirham itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Habib Bismillah yang bikin. Jadi bukan Habib Bismillah yang bikin. Beliau hanyalah seorang musannif atau muallif yang menyusun kalimat-kalimat milik Allah tersebut. Dialah Allah yang akan memperlihatkan kandungan hikam itu kepada kaum istirhami, kaum yang senantiasa berupaya meraih cintanya di saat yang paling tepat, karena kaum ini adalah ahli warisnya. Berbahagialah kaum istirham sebagai para pewaris kalimat ar-rahimiyah milik Allah yang telah ditulis oleh guru kita Habib Bismillah. Oleh karena itu, di dalam turas sebelumnya beliau berwasiat, aku berwasiat. Ini dari duluan bersuatnya, saya membacakan ini karena terkait dengan penjelasan zikir ini. Aku berwasiat kepada segenap kaum istirhami agar berpegang teguh pada pendawaman istirham. Karena mendawam istirham sama dengan mendawam perintah Al-Quran untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat ini dalam setiap kesempatan, di dalam setiap perbuatan, seyogianya kita membacanya. Mulai taklim, mau memulai sholat, mau berwudu, mau mandi, mau tidur, mau bangun tidur, kapan saja kita membaca
kalimat Ar-Rahimiyah ini, agar setiap gerak langkah dan tarikan nafas kita senantiasa diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bepergian baca salawat, pulang berpergian baca salawat, apa saja salawat. Berwudu baca wudu bersalawat, Allahumma sholli warham Allahumma sholli. Selesai sampai berwudu, mandi juga, Allahumma sholli warham sholli. Jadi kecantikan seorang istri hamiyat tidak diperlukan dengan kosmetika apabila selalu menjaga wudu dan senantiasa membaca kalimat Ar-Rahimiyah. Pada saat berkaca nggak perlu lagi kosmetika, akan lahirlah itu cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukanya akan bersinar terang, ada inner beauty, kecantikan yang terlahir dari dalam. Jadi kepada istri hamiyat nggak perlu berkosmetik ya, cukup berwudu dan mendawam istirham sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Ya karena itu memohon cinta. Ya. Kalau memohon cinta kepada yang maha pencinta, dilahirkanlah kecintaan kepada suami. Ya, nah, ya udah. Biar gimana pun keadaan istri itu, suami udah senang banget. Ya. Indah sekali. Nggak ada keindahan selain memandang wajah istrinya. Terima apa adanya. Iya. Begitu ya. Udah tua. Cemo ya emang ya. Jadi marilah kita ini kaum istri hamil, kita memperkuat dawaman kita. Bersyukur sekali kepada Allah bahwa majelis di Mantiki ini saya melihat begitu kuat melahirkan garda-garda istirham yang telah melakukan ya tirakat istilahnya itu dengan mendawam istirham, membaca salawat istirham sebanyak-banyaknya, membaca uzbah sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan, sehingga bisa menselaraskan amalan-amalan lain yang bermuara kepada amalan istirham dan mengalir ke laut sehingga terkumpullah kebaikan-kebaikan, insya Allah. Saya lanjutkan lagi dalam pasal 26 ini. Apabila kita mendawam salawat atau kita bersalawat, maka sama jika kita mendawam perintah Al-Quran untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan selawat, artinya Allah memberikan keridhaan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat berselawat artinya memohon ampunan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman, Allah dengan santun menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dengan taslim, dengan rasa hormat, dengan rasa ta'zim, agar kita tersambungkan kepada Rasulullah dan sehingga kita bisa terus berittiba kepada Rasul dan terwujudlah akhlakul karimah di dalam setiap perbuatan kita dalam kehidupan ini, sehingga lahirlah cinta Allah kepada kita semuanya. Karena dengan mendawam ini kita menjalankan atau mendawamkan perintah Allah dalam Al-Quran untuk bersama Rasulullah dan turut dalam menebarkan serta mengawal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh alam semesta. Rahmat adalah segala bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, dari mulai makhluk terkecil sampai kepada makhluk yang besar seluas alam semesta ini. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh makhluknya, karena Allah adalah maha pengasih. Allah nggak pilih kasih, Allah tidak pandang bulu untuk memberikan kasih kepada seluruh makhluknya. Walaupun dia nggak taat pada Allah, dia nggak mau dekat pada Allah, nggak kasih, tapi tidak memberikan cinta sayangnya kepada orang tersebut. Allah kasih nggak pilih-pilih kebaikan kepada seluruh makhluknya. Matahari kalau nggak dikasih kebaikan kepada Allah, nggak akan bersinar, itu mati, udah habis. Nah, kalau matahari yang mati gimana? Itu tuh mati. Air kering, wah,
nggak ada air lagi mengalir, dilenyapkan oleh Allah. Wah, gimana nih alam ini, ya kan? Pohon-pohon semuanya mati, gunung gundul, sekali turun hujan longsor semuanya. Nah, inilah segala bentuk kebaikan Allah menjaga alam semesta ini. Allah Maha Penjaga. Ya. Berbahagialah kaumku, kaum Istirham, yang berada di tengah derasnya arus rahmatnya. Jadi rahmat Allah begitu luas, derasnya begitu kuat. Berbahagialah kaum Istirham yang berada di derasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kaumku, kaum Istirham, yang dihangatkan oleh rahmatnya, yang dihangatkan oleh segala bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kaumku yang menerangi dan diterangi oleh cahaya keabadian rahmatnya. Berbahagialah kaumku yang berkesempatan mengawal rahmatnya sampai berakhirnya umur dunia dan bermulanya umur akhirat. Nah, jadi sampai berakhirnya umur dunia kita bisa mengawal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawal segala bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diharapkan bahwa kaum Istirham ini harus bisa menebarkan kebaikan ke seluruh penjuru alam. Perjalanan kita kemana kemarin itu kita bertablik Istirham, menebarkan salawat, itu menebar kebaikan. Karena kita mengajak orang-orang yang ada di mana tempat kita kunjungi untuk berusaha upaya menggapai cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang setempat tersebut. Berarti bahwa kita mengajak atau mengundang ya, rahmatnya Allah itu hadir di tempat di mana salawat Istirham itu didawamkan. Nah, jadi kepada setiap jamaah saya mengimbau untuk bertablik. Bertablik itu pertama menyeru pada diri sendiri, ibda binafsi. Ya, sebelum kita menyampaikan salawat, ya kita juga harus menguatkan salawatnya gitu. Sebelum kita mengajarkan uzma kepada orang lain, kita menguatkan dauman uzmanya. Kita sampaikan itu kepada keluarga kita. Ya, kalau yang istrinya belum, istrinya diajarin, anaknya diajarin, siapa saja. Ya, hatta anak-anak yang masih kecil, ajarin supaya kita ini menjadi seorang imam. Dengan mengajarkan satu kalimat ar-rahimiyah saja kita sudah menjadi seorang imam. Apalagi kalau 9 kalimat ar-rahimiyah itu lengkap diajarkan kepada seseorang. Ya, jadi demikian ini penjelasan di dalam turos tadi yang diselaraskan dalam penjelasan nas al-ibad. Jadi kitab yang tipis ini kitab yang bisa diselaraskan dengan kitab manapun. Kelihatannya sepele ya. Ya ini percaya nggak percaya coba aja ya. Selaraskan ibad ini kan hikmah ini. Karangan ini Nasrul Ibad juga kumpulan hikmah-hikmah yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Fatani. Ini adalah juga kumpulan dari hikam-hikam, kitab-kitab yang dipelajari oleh salafus soleh ini disusun lagi gitu. Jadi waktu saya belajar dengan Habib Bismillah, saya disuruh belajar. Wah, saya bilang, Habib, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa nahwu sorof, gitu. Saya nggak bisa, ya mengerti tafsir, saya nggak bisa. Kelamaan, katanya. Saya dikasih buku ini, beliau ini baca katanya. Apa ini gitu saya bilang. Dia belum paham waktu itu. Saya paham buku ini setelah beliau nggak ada. Jadi pengalaman gitu ya. Saya itu emang bandel. Kalau saya murid yang bandel, kalau Abah sih buat toat ya. Bagi toat beliau. Saya itu setengah toat. Ya kadang toat, kadang enggak gitu.
Nah, penyesalan itu sekarang gitu ya. Duh, kenapa nggak taat gitu ya. Disuruh jadi orang soleh saya nggak mau. Mau jadiin Cina Sengke saya nggak mau. Diberikan pilihan oleh beliau. Suatu malam saya ini cerita ya lagi. Cerita boleh ya. Suatu malam beliau SMS dulu, ada WA. Jadi kalau SMS dulu jam 1, jam 2 gitu. Ya mungkin sekalian bangunin kali ya gitu ya. Beliau itu seneng banget tuh. Dulu kalau SMS tengah malam, temanin saya gitu bahasanya. Itu tanggal 17 April tahun 2008. 99 hari sebelum beliau wafat. Saya di SMS. Temanin saya 99 hari. Coba hitung aja, itu 99 hari itu. Untuk menjadi orang soleh seperti Ibrahim bin Adham, atau menjadi Cina Sengke. Waduh, saya nggak ngerti kalimat. Iya, bisa sih pilihan. Saya memilih untuk tidak memilih. Ya kalau saya memilih jadi orang soleh, iya Bi, saya siap menjadi orang soleh. Wah, ya kan milih. Atau iya Bi, saya siap menjadi Cina Sengke kayak Tommy Winata, jadi konglomerat. Itu maksudnya gitu. Kalau mau jadi konglomerat, sini belajar sama saya gitu. Selalu bahasa lugasnya gitu. Kalau kamu mau jadi orang soleh, sini belajar sama saya 99 hari. Insya Allah kamu jadi orang soleh seperti Ibrahim bin Adham. Sayangnya saya tidak memilih untuk tidak memilih. Jadi orang tanggung, orang soleh enggak, orang kayak culitan ternyata enggak. Aduh, nyesel juga saya. Iya, saya masih mikir dunia aja tuh. Waduh, kalau 99 hari nih, gimana nih usaha saya? Tuh. Nah, coba kamu, otak nih masih nakal. Ya, nggak yakin kan? Ya namanya orang nggak yakin gimana tuh? Nah, ini makanya kepada teman-teman beruntung nih, dibimbing oleh Abah Habib ini. Maka taat dah sama guru ya. Taat aja, kalau disuruh apa ya taat. Saya aja nggak berani melanggar sama Abah Habib. Saya mau pulang sebenarnya nih. Jangan pulang. Ya, boleh pulang. Ya udah. Taat aja, iya. Karena pengalaman saya nggak taat sama guru saya tuh. Cuman 99 hari saya ditemui beliau kan. Tanggal 28 Juli beliau wafat. Itu tanggal 17 saya masih ingat tuh, walaupun udah nggak SMS-nya udah hilang, tapi saya masih ingat aja tuh, tanggalnya ingat, jamnya ingat, kalimatnya ingat, nggak ada satu yang kurang. Ingat, tanggal 17 April 2008 beliau wafat, 28 Juli 2008, 99 hari itu nemenin beliau. Saya nggak mau. Sekarang saya udah berapa tahun di sana nemenin beliau. Itu ikobnya tuh, Yakub. Iya, saya nyadari kadang, iya betul itu. Saya kadang-kadang kalau lagi sendirian kayak seperti diketawain sama beliau. Iya lu, nih, asalin lu. Jalanin lu, jalan. Iya. Ya ini cerita ya. Arti hubungan kita murid dengan mursyid ya. Kalau murid dengan mursyid itu ketersambungannya terus. Kalau kita sudah mengakui seorang itu menjadi mursyid kita, walaupun beliau sudah tidak ada dalam bentuk lahiriah, tetapi hubungan ruhiyahnya itu tersambung terus. Insya Allah tersambung terus. Jadi ya demikianlah, mesti taat betul-betul. Jangan kayak saya di setengah taat. Aduh, setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Kalau taat ya full taat aja, samaan wa taatan pada guru ya. Saya itu sering nggak taat sama beliau. Disuruh gini ya, dia masih ngulik aja, masih ngulik aja ya. Itu ya. Di pengalaman itu sangat berharga sekali ya buat kita untuk bisa terus memperbaharui tadi, meluruskan kita punya niat ya. Jadi kalau dalam kita berjamaah ini ya memang harus selalu kita saling menguatkan gitu. Kalau ada sedikit gesekan, wajar aja lah, namanya keluarga ya kan. Lagi kayak air aja gitu, air tuh udah terpecah-pecah, nyatu lagi. Itulah rahmah. Jadi jangan hanya mikirin mawaddah. Mawadah itu mawaid fawakih gitu ya, makanan seperti itulah, materi yang sifatnya materi. Sifatnya materi, jangan hanya berorientasi kepada sifat yang materi gitu. Jadi harus bermuara kepada rahmah gitu. Dulu juga ada joke juga sama beliau nih, banyak kalau dulu ngaji sama beliau tuh seneng ya. Sabi jabat Abah Habib ya,
Jam 3 kita tuh udah ngantuk, tapi dibuat nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Wah, bercandanya. Nih, kalau kamu nanti mau punya istri banyak katanya, nggak bisa adil. Susah, gimana bisa adil? Wah, kamu bikin rumah satu-satu, sama nggak hitung gentengnya katanya. Bentuknya, ayo, nggak bisa sama katanya. Mau bagi materi juga nggak bisa sama. Mau dikasih misalnya 100.000, belum tentu sama itu. Ya kebutuhannya kan apa dia, yang misalnya punya anak satu, punya dua, ada segala macam yang nggak bisa sama juga, ya kan? Sulit kalau untuk kita berbagi dalam bentuk materi. Terus gimana Bi kalau gitu? Ah, nyata Pak. Kalau kamu punya istri di sana, 100% cintanya. Cintanya 100%. Ini wanita bercanda ya, ibu-ibu bercanda ya. Karena saya pun dulu pernah ngorder dari setuju beliau. Iya, proposal. Bener ibu-ibu, jadi nggak gampang itu. Jadi nggak gampang ibu-ibu untuk berpoligami ya. Jangan takut Bu, jangan takutlah dengan ini sirham nanti samanya wah poligami gitu. Nggak mudah Bu, karena saya pengalaman Bu, saya minta nggak dikasih mali. Kalau dia bilang, bener sampai gitu. Serius kamu? Serius? Mana Bi serius? Emang ada masalah? Enggak ada masalah. Ya maksudnya sama istri. Ada diem aja udah. Dicuekin tuh. Dicuekin. Saya tahu kan yang datang ke beliau kan, wah orang-orang yang Usaha ya. ya cantik. Wah, saya GR-in terus tuh. Karena saya yang melalui ininya gitu. Korespondennya saya. Saya GR lah. Wah, ini order saya. Wah, ini orang order saya. Wah. Ya nggak taunya lewat. Nah, terakhir saya dapat pelajaran. Jangan sampai kena getahnya kan. Biar saya aja. Ya udah. Itu guru ya, cintanya guru sama murid begitu. Kamu belum tentu kuat, kamu peribas gitulah istilahnya. Udah biar saya ngadepin. Wah, gitu. Nah, itu ya, cintanya guru sama murid ya. Itu intermezzo ya. Ya jadi ngantuk ya, pernah ngantuk ya? Udah aja ya? Udah ya. Santai dulu dah. Sampai dulu nih. Saya juga jadi baru satu tuh. Wah, panjang ini sebenarnya kalau ngaji begini ini panjang. Saya ngantuk nih, baru perjalanan jauh ya kan. Ya sambil santai-santai dulu aja. Mungkin saya cukupkan dulu di sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin mengundang saya bisa lagi menjelaskan kayak gitu. Ada. Ya, bila. Terima kasih. Wattaqullaha masa'atum. Billahi bisabil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.